Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Gunung Suru, bukit di Sleman yang disebut jadi kerajaan tuyul. Sebuah bukit bernama Gunung Suru yang terletak di Jogotirto, Berbah, Sleman sekilas tampak seperti bukit pada umumnya. Namun bukit ini berbeda bagi kalangan pencinta hal klinik lantaran mitosnya. Tempat ini disebut sebagai hunian para tuyul. Untuk menuju ke bukit tersebut, setidaknya membutuhkan waktu sekitar 29 menit dari pusat kota. Dan untuk menuju ke puncak, tentu saja harus ditempuh dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan ke puncak bukit, pengunjung bakal melewati jalan setapak yang dihiasi dengan semak serta pohon liar. Tak jauh dari puncak, ada satu lokasi yang tidak bisa dilewatkan. Bukan cuma puncaknya untuk melihat pemandangan, melainkan keberadaan sebuah batu yang disebut sebagai pusat kerajaan tuyul. Masyarakat sekitar menamainya dengan Batu Ogal-Agil. Tidak diketahui bagaimana awal mula bukit ini disebut-sebut sebagai kerajaan tuyul. Namun masyarakat sekitar maupun pengulas konten tentang Gunung Suru telah mafhum bahwa lokasi ini kerap didatangi oleh orang yang ingin mengadopsi tuyul alias untuk pesugihan agar mendapat kekayaan lewat hal gaib. Keberadaan Batu Ogal-Agil, layaknya batu biasa. Batu itu terletak di pinggir dan dari atas, pengunjung bisa melihat pemandangan sawah yang membentang. Di batu itulah, konon yang menjadi pusat dari kerajaan tuyul sebagaimana yang dipercayai masyarakat. Dalam video penelusuran lainnya di akun Muhammad Faizar Official, salah satu warga mengakui melihat orang yang menuju ke Gunung Suru hendak melakukan ritual. Sesekali orang yang berkunjung ada yang langsung pulang dan ada pula yang menetap di bukit itu. Tentu bagi yang percaya akan hal mistis maupun hendak berburu tuyul, merauka tidak datang dengan tangan kosong. Ada yang membawa sesaji demi mengadopsi tuyul. Di sini bawa anak kecil sekitar TK. Saya lihat sendiri sama temanku. Bawa rokok sama sajen jumlahnya 7 sama ingkung. Pisang raja, sama tumpeng. Tadas salah satu warga. Menurut kesaksiannya, kebanyakan warga yang datang diduga untuk mencari tuyul itu berasal dari wilayah di luar Jogja. Mereka kerap membawa sesajen dan meletakkan di lokasi Batu Ogal-Agil tersebut. Jika dilihat secara kasat mata, tak ada yang istimewa pada Gunung Suru di Jogotirto, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hamparan ilalang dan pepohonan tumbuh di bukit bebatuan tersebut. Ada satu kampung di kaki bukit sisi barat laut Gunung Suru. Perkampungan itu bermana Watuadek, Jogotirto, Berbah. Sementara di sisi selatan, timur, dan utara dikelilingi persawahan milik warga setempat. Fenomena Istana Tuyul di Gunung Suru sudah tak asing lagi bagi masyarakat sekitar. Itu merupakan tempat gaib perkumpulan makhluk halus bernama tuyul. Konon, makhluk halus berbadan kecil mirip bayi ini selalu memiliki kebiasaan mencuri uang dan memberinya kepada sang pemelihara. Ada sedikit perbedaan fisik karena mulut tuyul ini memanjang ke atas, bukan menyamping. Edi Suhardi 46 warga Ngentak, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, menyebut ada sebuah perjanjian gaib ketika seseorang ingin memelihara tuyul. Perjanjian itu harus dipenuhi dan tidak bisa dibatalkan karena terikat dua alam berbeda. Pria yang dinilai orang tua paranormal itu sering dimintai tolong untuk menangkap tuyul. Namun, dia menolak secara halus karena kehidupan tuyul seperti halnya manusia yang memiliki beragam rutinitas. Tuyul itu juga seperti kita, dia melaksanakan tugas, mencuri uang. Setelah dapat, baru istirahat. Mereka ada di mana-mana. Kebanyakan di pasar-pasar, di jalan-jalan juga banyak bebernya. Meski bisa melihat secara gaib makhluk halus bernama tuyul, namun bapak dua anak itu enggan membeberkan secara fisik. Edi menceritakan kejadian aneh saat diminta tolong orang untuk mengusir tuyul. Banyak yang datang mengeluh uangnya hilang dicuri tuyul. Saya hanya bilang, semoga tidak hilang lagi. Beberapa hari datang lagi mengatakan sudah tidak hilang, ujarnya. Pria yang biasa dimintai tolong menyembuhkan beragam penyakit itu menyebut tuyul mewakili dari sang pemilik. Artinya, jika tuyul tersebut disakiti, maka sang pemilik yang merasakan sakit. Sebagai contoh membakar tuyul, sehingga nanti yang badannya gosong terbakar adalah sang pemiliknya. Jika sampai terjadi pembunuhan tuyul,
Artinya orang yang membunuh itu sudah melakukan pembunuhan pada pemilik tuyul. Untuk itu, Edi selalu berkelit jika diminta tolong untuk menyakiti tuyul. Bukannya saya membela diri, membela tuyul, atau pembela pemelihara tuyul. Tapi, jika saya membantu menangkap tuyul dan menyakitinya, maka saya ikut berdosa sudah membantu orang menyakiti orang lain, jelasnya. Meski demikian, Edi menyebut ada jalan tengah yang ditempuh dengan keahlian yang dimilikinya. Meski tak menyebut secara rinci, upaya yang dilakukan biasanya tidak dikeluhkan orang yang meminta tolong kepadanya. Ya intinya saya peringatkan, jangan mengambil punya sia misalnya. Mereka tuyul itu juga menurut selama kita menyampaikan secara baik-baik. Kalau ada yang bandel, ya kadang kita harus dikerasin, jelasnya. Edi tak menyarankan orang untuk memelihara tuyul meski secara finansial bisa membuat pemelihara berlimpahan harta.